saat kamu ingin eksis, bedakan antara being dengan having. Ini sering orang keliru. Punya harta dan watak kaya. Punya harta itu having. Tapi kaya, watak kaya, mental merasa cukup itu being. Rajin ke masjid dan soleh. Kelihatan tiap hari ke masjid itu having. Tapi soleh itu being. Jadi kalau kamu ingin, ada orang banyak ilmu dengan cerdas. Cerdas itu being, banyak ilmu itu having. Ada orang cerdas yang ilmunya sedikit, wong tidak pernah belajar. Ada orang ilmunya banyak tapi tidak cerdas, hafalan semua. Jadi kalau ngomong itu tinggi-tinggi, cuma tidak nyambung. Omongannya sudah eksistensial, esensi, macam-macam, cuma tidak nyambung, tidak kontak. Nah, itu having banyak pengetahuan tapi tidak cerdas, tidak being. Jadi masing-masing ada konteksnya. Memiliki harapan, kan kalau di Marcel contohnya having hope, mengharapkan sesuatu dengan jadi orang yang optimis penuh harap, itu dua hal yang berbeda. Memiliki kepercayaan dengan orang yang percaya itu dua hal yang berbeda. Kalau di Marcel, saya memiliki kepercayaan tapi bisa jadi nanti saya tidak percaya dengan kepercayaan ini. Oh, itu rodok bulet ya nek filsafat itu. Jadi selama ini definisimu kan orang yang memiliki kepercayaan itu namanya orang percaya. Katanya Marcel tidak begitu, beda. Gitu. Saya mungkin memiliki kepercayaan, ada kepercayaan yang tidak saya percayai. Ada kepercayaan yang saya sendiri tidak percaya. Tapi saya ada dalam diriku koleksi kepercayaan itu. Mungkin tentang Yesus, tentang agama-agama yang lain itu kan ada, aku ngerti. Ada kepercayaan dalam diriku, tapi yang tak percaya cuma Allah satu. Itu kan beda. Dan modus hidupku, modus versi kepercaya pada Allah, bukan pada kepercayaan yang lain. Nah, itu namanya being sama having. Orang yang punya harapan dengan orang yang dalam dirinya ada harapan tertentu itu beda. Orang yang punya harapan itu orang optimis. Orang optimis itu kan yang dioptimisi apa kan tidak jelas. Pokoknya dia pikirannya positif terus. Tapi orang yang punya harapan itu, saya ingin lulus A, saya ingin cepat dapat pacar, aku ingin setelah ini. Itu kan ada target. Orang yang punya harapan bisa kecewa. Tapi orang yang optimis penuh harapan tidak bisa kecewa. Nah, itu being sama having. Yang satu ngomong kemenjadian, apa bahasa Indonesianya kemenjadian itu? Kedaden bahasa Jawa nih ya. Jadi ya menjadi. Kalau having memiliki. Jadi being ada dan having. Nah, cuma being menjadi sesuatu, menjadi adanya sesuatu, itu perilaku jiwa. Kalau having itu berjarak dari jiwa, biasanya ada objeknya. Kalau being, objeknya diri kita sendiri. Optimis, percaya, itu kan itu sendiri. Tapi kalau tadi percaya tentang apa yang aku percaya, itu keluar dari diriku. Jadi perhatikan, eksis itu being. Jadi menjadi sesuatu. Jadi
tidak hanya koleksi ilmu, tapi perilakumu adalah perilaku orang berilmu. Perilaku seorang berilmu, ilmu kelakone kanthi laku, itu being. Bukan sekedar having. Kayak kalian kan ngerti banyak sekali kebaikan di kepalamu, tapi yang jalan paling berapa? Yang jalan itu being. Yang hanya jadi koleksi di kepalamu itu having. Kamu ngerti lah kalau puasa sunnah Senin Kemis itu bagus. Kamu ngerti sholat tahajud itu bagus. Kamu ngerti rajin ngaji itu bagus. Selalu zikir itu bagus. Kamu tahu koleksi ini lengkap di kepalamu. Kalau ditulis bisa berjilid-jilid. Cuma yang kamu jalankan hanya beberapa. Atau jangan-jangan enggak semua. Pokoknya sembahyang 5 waktu itu pun kadang bolong-bolong, Pak. Dan saya yakin Allah Maha Pengampun, Pak. Mentalmu kan begitu. Loh, beingmu berarti being yang semacam itu. Itu being. Meskipun havingmu banyak. Sama kayak koleksi teman cakep banyak. Cuma yang srek di hati cuma satu itu. Yang being yang satu ini. Yang lain cuma koleksi. Having, nah, sing pacare oke itu saya nggak yakin jatuh cinta semuanya satu-satu, paling itu sifatnya having, gue koleksi lumayan, ada yang model gini, ada yang model gitu, ada yang model gini dan seterusnya. Nah, itu being sama having. Maka kalau ada yang bilang saya sudah punya pacar, itu menunjukkan baru having, bukan being. Beda dengan saya jatuh cinta. Jatuh cinta itu being. Tapi kalau punya pacar itu having. Memiliki. Nah, manusia, ini kalau ngomong eksistensialisme masuknya ke sini. I'm not only have a body, I am this body. Bedakan I have a body, saya punya tubuh yang eksis sekarang, dengan aku itu ya tubuh yang eksis sekarang ini. Yang pertama itu having. Kalau having itu bodinya ini jadi objek pikiranku. Tapi kalau being, ya aku mikir ini diriku. Oh, itu pintere filosof ya, barang simpel jadi ruwet. Jadi yang disebut aku itu ya ini, tubuh ini. Kalau kamu bilang aku memiliki tubuh, loh aku yang mana lagi? Aku itu ya ini, yang bertubuh yang sekarang sedang eksis being ini. Meskipun saya bisa ngambil jarak dari aku sendiri, mikir tentang aku. Bingung ya kakean aku. Jadi siapa aku? Ya ini, gampang-gampang tak tunjuk ini kan. Nah, yang sedang mikir ini, yang ada tubuhnya ini. Aku itu ya ini. Tapi bisa juga aku ngambil jarak dari diriku, mikir tentang aku seolah-olah bukan aku yang mikir, sebagai orang lain. Watakku itu mudah ngantuk, apalagi kalau nggak ada kopi. Kemudian udahlah, ini kan aku yang membaca diriku, ngambil jarak dari diriku. Jadi itu ya bisa, itu having. Diriku jadi objek. Jadi kita sering ngomong aku ini. Kalau bahasa Jawa ini awakku, awakmu itu kan. Awakku ini. Emangnya dirimu itu cuma awak saja kan, tidak ada kepalanya, ada kakinya. I am not only have a body, tapi I am this body. Yos kabeh ini diriku, termasuk sak body-bodinya. Itulah eksis. Jadi tidak sekedar having, tapi being. Pelan-pelan nanti nyampe ke cinta. Nah, being and having in our society teach us how to take possession of things, when it should rather initiate us in the art of letting go, for there is neither freedom nor real life without an apprenticeship in letting go. Jadi
pemahaman model being dan having di tengah masyarakat kita membuat kita belajar tentang bagaimana memiliki sesuatu. Padahal harusnya pemahaman being dan having tadi membuat kita mau bukan memiliki tapi melepaskan sesuatu. Kenapa? Karena there is neither freedom nor real life. Karena kebebasan itu, hidup yang sejati itu justru akan ketemu kalau kita belajar apprenticeship in letting go, belajar melepaskan. Ini kata-kata mutiranya sehubungan dengan being dan having tadi. Jadi katanya Marcel, untuk jadi eksis kita kan tadi bermain dengan being dan having. Cuma dalam prakteknya being dan having, kata-katanya saja sudah having, kita selalu belajar memiliki sesuatu. Aku itu sesuatu. Kayak lagu Syahrini. Jadi ada sesuatunya. Aku itu ada sesuatunya. Padahal untuk bisa eksis bagi Marcel itu syaratnya ada freedom. Kebebasan. Untuk bisa bebas, kita harus berani melepaskan. Bukan memeluk, memiliki, tapi melepaskan. Jadi kenapa harus melepaskan? Karena kita harus melampaui. Anak kecil itu harus mau melepaskan tetek ibunya untuk naik kelas minum di gelas. Kalau enggak, netek terus sampai gede masak ke ibu nih. Ya kan? Ada level melepaskan. Melepaskan kenikmatan santai-santai di dalam perut. Tapi nanti melampaui itu nanti dapat kenikmatan lebih besar. Ada having yang baru, tapi jangan terikat di having itu, lepaskan lagi, nanti dapat lagi, eksis lagi. Kamu mungkin membayangkan enak ya sekolah SD dulu, tapi kan kamu harus melepaskan SD karena kamu harus SMP. Kalau SD terus, ya mungkin kamu ranking 1 terus, tapi kamu tidak berkembang. Jadi lepaskan untuk meraih. Kalau meraih yang lebih tinggi, kalau bahasanya Marcel kan transendensi. Jadi manusia, jadi orang itu bukan ngumpul-ngumpul terus macet, mandek, yang penting punya banyak sesuatu. Tidak, justru dalam seni melepaskan. Ketika ada yang mau kamu relakan, kamu lepaskan, nanti kamu bisa melampaui dirimu yang tadi. Jadi sampai di level yang baru, yang tidak seperti sebelumnya. Nah itu quote-nya dari Marcel tentang being and having tadi. Sebelum kita belajar tentang intersubjektifnya. Jadi mulai sekarang ya latihan melepaskan sesuatu. Apapun itu, yang tidak penting dilepaskan. Biar kamu apa? Tujuannya apa? Meraih yang lebih tinggi kan, yaumuhu khairun min amsihi. Orang itu bisa yaumuhu khairun min amsihi kalau mau melepaskan masa lalu. Yang kemarin sudah diraih, sudahlah lewat, sekarang harus lebih lagi. Sudahlah yang kemarin sudah, ayo lebih tinggi lagi. Jadi justru lebih penting kamu belajar seni melepaskan, bukan belajar cara memiliki sesuatu. Nah, lepaskanlah yang sudah lulus nilainya A, lepaskan itu. Mungkin A-nya ben tambah akeh. Kalau kamu berhenti di situ, sudah Pak, sudah A, yang lain enggak A juga selesai, enggak apa-apa, enggak begitu. Lepaskan A-mu. Sudah punya pacar, ya Loh kan kamu nanti enggak bisa eksis lebih tinggi lagi, sopo ngerti, dapat pengalaman baru. Ya. Kan harus variasi. Kalau pacaran kan boleh ganti-ganti tuh, kalau nikah sekali aja. Kecuali pengen tambah. Nggak harus dilepaskan, ditambah. Oke,
Ini Marcel.